Halo guys, kembali bersama gua di RT guys channel. Di video kali ini gua mau bikin konten yang namanya makan sayur bayam plus dengan 4 biji bakwan jagung. Gua sampai lupa guys namanya apa. Rasanya aja hati gue ya. Gue sambil nonton podcast ya guys. Biasa kayak bocil-bocil gitu. Kalau makan wajib banget nonton podcast, kalau enggak kartun. Gue juga ditemani yang namanya es teh jumbo. Coba guys, akhir-akhir ini sinyal wifi di rumah gua ini apa ya, sering banget gangguan. Ini nih buffering nih guys, internetnya udah ada apa ya, 2 hari mungkin sering buffering. Cuman biasanya nggak selama ini tuh lama banget bufferingnya. Mantap betul guys, untuk rasa apa itu namanya, sayur beningnya. Lonjak nih guys. Gua juga pakai sambal guys. Semoga aja ya sambalnya tidak terlalu pedas. Sayurnya tuh enak banget deh, serius. Kalian kalau nggak suka sayur, mending sesekali cobain deh sayur bayam. Pasti bakal suka kalian. Tapi ya harus nggak tahu lagi ya,
beda tangan kan beda rasa ya. Ini kan masakan nyokap gua sendiri. Dan gua juga bukan orang yang anti sayur. Kan menurut gua kalau orang yang nggak suka sayur tapi makan sayur bayam seperti ini, gua jamin bakal suka sih. Karena orang kan biasanya menghindari sayur itu karena rasanya yang pahit atau masih kental banget lah rasa sayurnya. Biasanya kan itu alasannya orang-orang pada nggak suka ya. Ini tuh meskipun menggumpal kayak ini ya, tapi empuk dan rasa sayurnya tuh sedikit banget. Jadi rasa bayamnya tuh nggak terlalu apa ya, nendang gitu guys. Jadi sayurnya tuh sayur yang udah nggak bau, udah nggak berasa sayurnya. Nyokap gua masaknya sampai seperti itu. Kadang kan apa ya, di tempat lain ya, gua pernah coba juga sayur bayam ini, rasa bayamnya itu masih ada lah, ada juga yang bahkan masih strong banget. Dan gua jujur gua suka seperti itu, tapi nyokap gua pinter banget nge-balancing antara bumbu sama sayur ini. Jadi sayurnya itu sudah nggak terlalu keluar gitu rasanya. Wah nggak bisa ya, mati lagi ya, karena cuacanya lagi terik dan panas. Jadi sorry banget ya kalau kalian bisik dengan suara kipas yang ada di samping gue ini. Bang ojeknya tuh juga enak, nggak terlalu kental ya namanya bumbunya.
sambalnya rata pedes sih, jujur. Rata pedes banget pas keluar. Bukan pedes aja, tapi pedes banget. Hmm. Udah. Tapi pedasnya tuh pedas yang nikmat gitu, bukan pedas yang benar-benar nyiksa itu, bukan. Pedas nikmat. Boleh. Cuma pedas sih, cuma nikmat ya pedasnya. Nah, pedas sih masih ada rasanya lah. Tuh guys, sampai bikin gua batuk. Cuman enak gitu. Ya enaknya mungkin karena ke balance sama bumbu apa namanya, bumbu apa itu, tiba-tiba gua ngebleng guys, saking berasanya. Bumbu saya bening ini, apa saya bayam ini lah. Gokil guys. Aku masih belok karena ya ini sumpah guys, pedes banget guys.
Duh, guys, ini gua bener-bener berasa banget. Pokoknya tuh guys, sampai merah gini guys. Merah banget. Karena sudah tercampur yang namanya sambal. Coba terakhir untuk makanan gua kali ini. Mungkin lain kali gua pakainya sebenarnya tuh sedikit aja guys ya. Karena bawang pedas. Oke ya guys. Habis juga gokil. Ini masih ada sih. Kasih sedikit gini ada, masih ada. Cuman sudah tercampur kuah dan sambalnya. Jadi benar-benar pedas guys. Gokil. Mantap banget. Walaupun pedas, tapi gua sangat amat menikmati makanan gua kali. Pedasnya tuh benar di akhir ya. Karena di akhir ini kan gua taruh sambalnya di sisi sini dan tahu aja punya sudah gua makan. Tadi mau nggak mau akhirnya kecampur deh. Dan sambalnya tadi gua ambilnya cukup banyak. Jadi benar lumayan banget lah pedasnya. Tapi buat orang yang suka pedas, ini tuh normal aja. Tapi karena gua level kepedasannya tuh cukup banget, akhirnya bisa seperti ini lah, lebih. Ya, buat orang biasa, buat adik sama nyokap ini, makanan ini atau sambalnya tuh aja lah, nggak terlalu pedas. Tapi karena gua cukup banget, ini tuh rasanya kepedasan banget buat gua. Yaudah guys ya, karena makanan gua sudah selesai, makanya gua akhir dulu konten makan gua kali ini. Buat semua, jaga kesehatan baik-baik, apalagi musim hujan kayak gini ya guys. Kalau lagi ngocol ketika hujan, lebih baik berhenti aja untuk meneduh. Terus jangan lupa untuk makan sayur buah sama protein lainnya, itu kalian wajib banget makan guys. Karena apa? Karena untuk menjual diet seperti ini, kita tuh butuh yang namanya energi yang sangat besar. Jadi jangan pernah lupa untuk makan sehat ya guys. Makan kotor boleh, cuman sesekali cobalah makanan-makanan yang sehat.
Contohnya kalau misalnya kalian nggak suka banget tuh makan salad, bisa tuh kayak bikin sayur bening seperti ini, ada bikin sop atau bikin oseng kangkung, itu masih bisa lah buat tubuh kalian ini lebih kuat lagi melawan cuaca yang kadang panas, kadang hujan, bahkan seharian pernah hujan full. Itu usahakan sebisa mungkin lah kalian mana sayuran dan makanan bergizi yang lain. Gua ini jujur guys gak bisa makan buah apapun, tapi gua masih doyan yang namanya sayur untungnya. Jadi ya alhamdulillah sih bisa bertahan di cuaca yang seperti ini. Walaupun di cuaca seperti ini gua ini sangat rentan banget kena yang namanya flu. Tapi karena makanan gua ini sebulan 2 bulan ini lebih sering makan sayur, nggak terlalu suka makanan jorok, jadi tubuh gua ini bisa survive lah ya. Ya walaupun ini bukan hanya faktor makanan aja, faktor keadaan psikologis juga ngaruh sih guys. Gua itu apa ya, kalau cuaca seperti ini nih 2 kali lebih rentan yang kena flu. Tapi bisa mungkin gua jaganya dengan pola makan kayak gini guys, makan sayur, terus apa namanya air putih. Walaupun gua ketika makan gini minumnya es teh kayak gini guys, tapi ketika gua di rumah haus gua minumnya juga air putih. Jadi di rumah kamar gua ini ada air 1 galon guys. Ini jatah gua untuk minimal seminggu harus habis. Jadi gua juga doyan air putih, gua juga doyan yang namanya es teh kayak gini. Tapi semuanya gua usahakan untuk balance. Bisa gua minum es teh jumbonya tuh ketika makan aja. Dan ketika nggak makan ya gua nggak boleh minum minuman manis pagi. Contohnya seperti itu. Tapi bukan berarti benar-benar gua jalani selamanya guys ya, bukan gitu. Kalau pengen minuman aja gua minum. Cuman minuman air putih itu tetap gua minum. Jadi gua mengusahakan untuk balance antara air putih dan es teh. Terus makanan juga gua ngurangin yang namanya gorengan-gorengan. Ya akhir-akhir ini gua juga sering sih makan gorengan. Cuman kayak kawan apa tuh, bawa sayur, tawisi, terus apa tuh martabak, itu gua hampir nggak pernah makan ya. Mungkin 1 bulan bisa dihitung lah pakai jari. Nah, itu pun karena nyokap gua yang beli, bukan karena gua yang beli. Terus untuk makanan joroknya mungkin ya yang benar susah banget gua hindari adalah makan santan. Kayak gitu tuh susah banget buat gua untuk menghindari. Gua sangat suka yang namanya nasi padang. Tadi susah untuk mengurangi makan santan itu susah menurut gua. Tapi ya itu tadi, gua tidak hanya makan nasi padang, tapi gua makan juga sayurnya, singkongnya contohnya itu. Jadi gua tuh apa ya guys, mengusahakan untuk balance semuanya. Minum manis oke, minum air putih juga oke, makan kotor oke, makan sehat juga oke. Kayak gitu lah kurang lebih. Sebenarnya gua tuh sangat amat tentang sakit guys, sebenarnya orangnya tuh. Sebenarnya gua nggak boleh kerja bener kayak jadi gojek itu ya, kerja bener berat banget itu. Sebenarnya saya nggak boleh, dilarang lah sama dokter waktu itu, karena ya fisik gua emang lemah. Cuman ketika itu gua buat balance dan otak gua
gua request setiap harinya untuk pikiran gua tenang, tidak terlalu mempunyai beban yang berarti. Akhirnya ya di umur 29 tahun ini alhamdulillah gua belum pernah yang namanya sakit sampai dengan diinfuses. Gua belum pernah. Mungkin sakit yang udah pernah gua rasakan itu ya yang hanya masuk angin, flu terutama, kayak gitu aja guys untungnya. Jadi di umur gua yang ke 29 tahun ini gua belum pernah sama sekali ya ngerasakan yang namanya selang infus masuk ke tubuh gua. Suntik vitamin C juga nggak pernah. Pokoknya hal-hal yang sudah teman-teman gua alamin, adik gua alamin sendiri, nyokap gua alamin, bokap gua alamin, gua enggak di umur 29 tahun ini belum pernah merasakan itu semua. Ya mungkin dulu vaksin itu aja sih guys, vaksin corona, siapa itu namanya, tetanus dulu waktu ke sekolah, kayak gitu doang. Yang pernah masuk ke tubuh gua, imunisasi ketika bayi. Jadi alhamdulillah guys, gua belum pernah yang merasakan yang namanya tulang infus. Cuma ketika kecil gua emang berbeda. Gua lebih sering masuk ke dokter daripada teman-teman gua supaya pada umumnya pada saat gua kecil. Karena itu lagi fisik gua lemah dan gua sangat mudah kena flu terutama. Jadi ya itu guys, alhamdulillah itu bener ketika SD itu tahu gua ini orangnya seperti apa, nggak boleh apa, semuanya gua ikutin walaupun gua langgar sedikit-sedikit. Dan di usia gua yang ketika udah usia produktif di 24 kan gua lulus kuliah tuh, gua langsung 21 gua lulus kuliah kerja. Ntar guys, gua molor guys, 23 24 dah, umur 23 gua lulus kuliah, gua langsung kerja. Ketika gua kerjanya sudah enak, tinggal duduk aja di depan komputer, ada opportunity lebih, gua pilih opportunity lebih, yaitu menjadi seorang driver Gojek. Dulu kerja gua enak banget guys, tinggal di depan meja menyusun berkas, mengerjakan laporan yang dikasih atasan, itu doang enak. Tapi opportunity-nya menurut gua biasa aja, lebih gede di opportunity ketika gua menjadi ojol. Makanya gua putusin untuk resign dan menjadi ojol guys, bukan karena keadaan yang menuntut gua untuk jadi ojol, tapi opportunity-nya gua lebih suka kerja di ojol. Opportunity yang gua dapat bukan hanya uang ya guys, tapi kebebasan ketika menjalani hidup. Contoh misalnya gua hari Senin itu males banget kerja, gua bisa libur. Contoh misalnya gua males banget bangun pagi, gua bisa banget berangkat sore. Males sebulan ngapain kerja, gua bisa libur. Ya walaupun sekarang Gojek batas liburnya hanya 1 bulannya kayak gitu. Jadi opportunity bukan opportunity duit aja, tapi kebebasan gua menjalani semua hidup yang gua inginkan. Contohnya bisa libur kapanpun, bisa gua sambil bikin usaha dulu, jadi kayak gitu guys. Jadi jadi Gojek ini bukan merupakan nasib gua, tapi adalah opportunity yang gua ambil. Kalau gua sakit gua bisa libur kapan aja. Kalau di kantor kan nggak bisa guys. Kita sakit libur maksimal hanya 3 hari. Nggak ada sesuatu hal yang harus diurus makan waktu berhari-hari, kebanyakan nggak boleh. Tapi dengan jadi ojol bebas banget guys. Itu ada sekarang mudah-mudahan guys.
dan penghasilannya sebenarnya kalau jauh lebih banyak itu enggak, ya mungkin sedikit lebih banyak, cuma opportunity yang bisa gua ambil itu banyak guys. Gua bisa belajar yang namanya kripto, saham, ketika gua jadi ojol itu bisa langsung terjun. Tapi ketika gua jadi pekerja biasa gua hanya bisa belajar aja, tapi untuk terjun secara langsung itu waktunya masih kurang lah. Kayak jadi ojol kan enak tuh, nunggu di tempat apa tuh namanya, nongkrong sambil nunggu orderan, kita belajar sambil praktek ke saham ataupun gitu, kayak gitu guys. Ya walaupun gua habis WT ya, waktu itu WT karena kudu untuk beli HP sih, akhirnya sekarang tuh lagi turun banget, tapi masih bisa lah buat beli yang gini-gini. Ketika gua libur kocor gua masih bisa menjajan es teh jumbo, udah itu aja simpel ya. Jadi gua itu alhamdulillah gua nggak pernah mempunyai apa ya, keinginan yang berlebih lah. Beda banget lah teman-teman gue yang supaya udah ngebet banget, kayak punya mobil, kayak bela NCP kecil, cicilan 5-6 tahun, terus sampai cicilan rumah KPR gitu, atau sampai 20 tahun mengikat buat, jadi tiap bulannya harus bayar utang terus. Jangan gua alhamdulillah nggak ada ya, walaupun gua masih numpang hidup ya sama orang tua. Jelas guys ya, gua rasa sudah cukup gua ngobrolnya, maka gua akhir dulu pada makan gua kali ini. Buat kalian semua jika suka dengan konten kali ini, tekan tombol like-nya dan komen jika kalian ingin memberi masukan ataupun sekedar nyapa gua, sangat amat gua persilakan. Yang lebih juga jangan lupa untuk subscribe. Apa semuanya? Bye bye guys. Bisa.